Bisik, Bincang Asik, Motivasi, dan Aspirasi. Halo Sobat Fikes, kembali lagi bersama aku Salvinia di Bisik episode ketiga. Nah, di episode kali ini itu sedikit berbeda ya sama episode sebelumnya. Kalau misalnya kita kemarin-kemarin nih di 2 episode sebelumnya kita membahas soal motivasi. Sekarang kita akan membahas aspirasi bersama dengan mahasiswa dari Fikes UMM. Nah, kali ini please welcome the one and only ada Kak Evita. Halo Kak Evita. Hai. Ya, jadi Kak Evita ini adalah salah satu mahasiswa dari Fikes UMM. Nah, daripada nanti aku memperkenalkan sendiri ya, akan lebih baik kalau aku langsung tanya nih sama Kak Evita. Nih Kak Evita sekarang lagi di jurusan apa nih Kak? S1 Keperawatan. Semester? Semester 6. Oke, jadi Kak Evita ini S1 Keperawatan dan di semester 6. Otomatis kan berarti sudah melampaui yang namanya kuliah online, praktikum online pasti pernah lah ya Kak ya. Oke. Nah, buat teman-teman nih ya, pasti kan udah merasakan ya bahwa dampak dari COVID-19 ini besar banget dari pandemi ini ya. Apalagi di masalah pendidikan. Masalah pendidikan itu juga ada perubahan yang cukup signifikan ya Kak Evita ya. Jadi awalnya kita offline itu jadi online. Sekarang aku mau mendengar nih dari salah satu mahasiswa Fikes UMM ini untuk lebih menceritakan perubahan signifikan apa sih yang dirasakan sama Kak Evita selama menjalani perkuliahan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Kalau untuk suka duka kuliah online, sukanya itu waktunya lebih fleksibel. Kita lebih luas saja gitu kan. Nggak terpaku harus segini ke kampus, takut telat kan biasanya. Kalau dukanya biasa terkendala jaringan gitu-gitu. Terus kalau untuk materi pasti terbatas buat dipahami. Soalnya kita kan biasanya offline, kita langsung dengar dari dosen, tapi ini enggak, kita disuruh belajar memahami sendiri. Jadi otaknya itu sedikit dibuat kerja lebih keras. Iya bener banget. Nah, kalau menurut opini aku pribadi nih Kak Evita ya, emang kalau misalnya kita online itu kita tuh malah lebih keras karena kita juga harus mendengarkan, juga harus melihat laptop yang sinarnya tuh kenceng banget ya. Kita hampir 24 jam kan. Iya. Nah, untuk masalah jaringan juga nih, sebenarnya Kak Evita punya apa ya, masalah pribadi nggak sebelumnya sama jaringan? Mungkin pernah dinasehatin atau langsung ditegesin sama dosennya untuk lebih bisa apa ya, jaringannya tuh cari yang lebih bagus gitu? Pernah. Soalnya kan waktu itu kalau mati lampu itu kan memang sering sinyalnya itu ikut hilang kan Kak. Kita kan nggak tahu kita di rumah kapan mati lampu itu kapan. Iya benar-benar. Ikut hilang terus kita bisa live sendiri di Zoom atau di Meet gitu. Iya benar banget. Dan sayangnya untuk beberapa dosen tuh malah itu menjadi hal yang harusnya kita perhatikan banget ya. Padahal mati lampu itu kan bukan mau kita gitu. Jadi kalau Kak Evita sendiri menanggapi hal itu gimana sih Kak? Kalau misalnya nih ada dosen yang ya kamu harusnya lebih prepare kayak gitu. Menurut Kak Evita gimana sih? Harusnya dosen tuh bersikap seperti apa? Ya seharusnya lebih mengerti. Cuman dosen mungkin nggak tahu kita persisnya di rumah tuh kayak apa. Kayak kan ada nih salah satu temanku yang kayak rumahnya di pegunungan gitu kan, kasihan Kak. Misal kalau ada hujan deras atau apalah angin badai nggak tahu kan. Itu kita nggak tahu persisnya kayak apa. Jadi dosen tuh cuma maunya ya jaringannya harus lebih disiapkan sebelum kuliah. Ya udah kita, oh ya deh iya gitu aja. Iya, bener banget. Oh ya teman-teman, disclaimer ya. Jadi ini kita tidak menggeneralisasikan semua dosen ya, enggak sama sekali. Jadi memang ada beberapa dosen nih yang seperti itu. Tapi itu bukan berarti dosen itu buruk ya. Cuman memang pandangan perspektif masing-masing dosen itu beda-beda kayak gitu. Benar. Nah, ini adalah pengalaman pribadi kita ya Kak Evita ya. Jadi kita enggak menganggap semua sama kok kayak gitu. Nah, terus nih Kak, jadi kan udah ngebahas soal perubahan yang signifikan, suka duka online kuliah ini gitu ya sama praktikum. Untuk masalah nilai sendiri, mempengaruhi nggak sih? Mempengaruhi. Makin bagus nih kayaknya. Iya benar. Iya makin bagus. Kok bisa sih Kak? Emang tipsnya apa? Kok bisa makin bagus? Nggak tahu ya tipsnya apa. Soalnya kalau online tuh kan kita lebih fokus. Pokoknya kerjain tugas, kumpulin tepat waktu. Yang nggak ngumpulin berarti dia kosong nilainya. Jadi tipsnya menurutku cuma rajin aja ngumpulin tugas, terus ikut kuliah, hadir terus gitu aja. Betul, apalagi kalau misalnya di rumah kan kita makin fleksibel ya Kak, kita nggak usah. Iya, Kadang nih mungkin kita bangun pagi udah buka laptop, tapi kan memang lebih bagusnya kita harus prepare juga ya, harus mandi, harus gitu. Cuman kan lebih enak nggak perjalanan gitu kan Kak. Nah kalau Kak Evita sendiri dari misalnya kalau sekarang kuliah, prepare apa sih yang
dilakuin nih supaya kuliah online-nya bisa lebih enak gitu. Biar untuk teman-teman Vikas juga tips and triknya tuh supaya kuliahnya aku makin semangat nih gitu. Apa sih? Kalau dari aku misal ada kuliah pagi jam 8 gitu, ya bangunnya pagi, terus mandi, sarapan dulu, ya bersih-bersih kamar kalau misal ada di kos gitu kan. Terus ya udah sambil diem dengerin apa yang dianu dosen gitu. Benar-benar banget. Kalau Kak Eva sendiri tim on cam atau tim off cam? Off cam. Tim off cam. Sama sih Kak, aku juga off cam. Karena kan ya nggak memungkiri ya, karena kita juga takut kelihatan kurang baik mungkin di depan dosen. Jadi karena takut terlihat kurang baik, akhirnya lebih milih off cam aja. Gitu nggak sih Kak? Iya benar banget. Oke, Kak. Kalau misalnya kita ngebahas soal online, pasti kita jarang banget ke kampus ya. Nah, kebijakan apa sih dari kampus yang sebenarnya pingin Kak Evita rubah nih? Karena kan kita udah online, kita udah jarang ke kampus. Kebijakan apa dari kampus terutama Vikas soal perkuliahan ini? Kebijakan yang harus dibenahi kan? Mungkin Kak dari fasilitasnya atau mungkin mau minta bantuan kuota dari Vikas atau apa mungkin dari dosennya, silakan. Kan ini aspirasi. Kalau fasilitas dari wifi sekarang udah bisa jalan ya Kak. Alhamdulillah. Mungkin kuota sih ya. Kuota. Kuota. Emang Kak Vita nggak dapat Kemendikbud ya kuota? Dapat sih. Cuman kan kayak Kemendikbud bisanya Meet, Zoom gitu-gitu doang kan. Iya benar. Ya benar, padahal kita kuliah juga banyak banget ya platformnya, yang nggak cuma Zoom aja, ada Classroom juga, ada WA juga, jadi banyak platformnya, nggak cuma Meet sama Zoom aja gitu Kak ya. Oke, nah mungkin nih kalau misalnya selama online kan itu ya yang menjadi apa ya, concern dari Evita. Kalau misalnya Kak Evita nanti kembali lagi ke kampus dalam keadaan kuliah offline, praktikum offline, kebijakan apa yang diharapkan supaya perkuliahan selama offline itu bisa lancar gitu? Jadi kan kalau misalnya kita bicara soal wifi kan, wifi-nya udah mulai bagus nih, udah semuanya lancar, kita langsung login aja tuh udah bisa gitu. Nah, kira-kira kalau yang lainnya apa? Jadwal kuliah sih. Oke, jadwal kuliah. Gimana Kak Evita jadwal kuliah? Kalau jadwal kuliah biasanya kan udah ditentukan. Misal hari Senin tuh tiba-tiba dosen bilang gak jadi gitu. Jadi di reschedule-nya hari Sabtu. Padahal hari Sabtu tuh seharusnya weekend gitu kan Kak. Jadi ya wis lah, kita booking lagi hari Sabtu kayak gitu. Nah oke nih, jadi menyambung ya dari apa yang udah disampaikan sama Kak Evita soal reschedule itu, sebenarnya itu adalah masalah bukan hanya mahasiswa Vikas sebenarnya ya. Jadi semua mahasiswa aku rasa pernah mengalami hal itu. Tapi menurut aku pribadi nih Kak Vita ya, itu tuh bukan menjadi penilaian buruk kok buat dosen, karena setiap dosen tuh pasti punya tugas dan kesibukannya masing-masing gitu. Gimana nih kalau menurut Kak Evita, benar nggak sih? Iya benar. Bener banget ya. Bener. Gitu. Karena ya kita nggak bisa menyamaratakan satu dosen dengan yang lainnya gitu ya. Kayak gitu. Oke nih Kak Vita, jadi sebelum kita sekarang nih lagi wawancara, kemarin tuh kita sempat bertanya nih ke Instagram ya, tentang pertanyaan apa sih yang ingin disampaikan ke Kak Evita ketika wawancara hari ini. Sudah ada 2 pertanyaan. Oke, langsung aku bacakan yang pertama ya Kak. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada kampus, misalnya aspirasi terkait fasilitas kuliah online atau saran kebijakan yang diterapkan selama kuliah online. Mungkin tadi sudah disampaikan ya, tapi bolehlah dirangkum sedikit dari semuanya. Baik, mungkin dari sudut pandang saya sendiri, kebijakannya itu lebih untuk memahamkan mahasiswanya terkait pembelajaran daring ini ya Kak. Karena kita nggak tahu persis metodenya itu seperti apa. Di keperawatan ini kan kebanyakan offline, banyak praktikum daripada materi menurut saya. Jadi lebih fokus untuk memahamkan mahasiswanya agar lebih mengerti. Sebenarnya itu bukan untuk pengajarnya, cuman dari kita sendiri harus belajar hal baru. Iya benar. Intinya kita sama-sama menghargai lah ya Kak ya. Jadi kita sebagai mahasiswa juga bisa menempatkan diri, sebagai dosen juga sama-sama menempatkan diri, karena kita semuanya punya tanggung jawab masing-masing gitu ya. Oke. Nah sekarang kita lanjut nih Kak. Pertanyaan selanjutnya itu gimana sih Kak suka duka menjadi mahasiswa keperawatan khususnya ya? Karena kan Kakak sendiri jurusan keperawatan. Selama mengarungi 6 semester ini apa aja yang udah dirasain?
Sukanya jadi mahasiswa perawat itu banyak temen pasti kan. Terus kalau misal kita ada susah itu pasti apa-apa itu butuh teman. Kita di sini nggak bisa individual karena kan kita kayak diharuskan berkelompok, bergrup buat belajar gitu. Kalau dukanya mungkin dari masyarakat luar dianggap remeh kan. Iya, betul, apa sih betul. perawat itu cuman pesuruh. Betul, Biasanya gitu kan. iya, betul. Tapi mereka nggak tahu di sini kita punya skill yang nggak semua orang itu bisa ngelakuin hal ini. Kita benar-benar harus tahu kayak mengkaji keluarga pasien, butuhnya ini, kurangnya ini. Terus kita harus kuat mental intinya ya. Kuat mental, Bener. iya bener-bener. Nah Kak, kalau misalnya tadi kan sempat ada omongan dari orang luar ya soal perawat yang direndahkan gitu. Kalau Kak Evita sendiri menanggapi hal itu gimana sih Kak? Buat pembelajaran juga buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama. Kalau untuk saya sendiri ya lebih kayak ya udah nggak apa-apa. Emang mereka mereka nggak tahu kayak orang awam gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, mungkin rezekinya emang udah di sini gitu. Terus bilang, kalau aku biasanya tuh bilang, emang ini perawat nih nggak jamin kita harus digaji besar tuh enggak, cuman ini pekerjaan mulia karena kita menyembuhkan orang banyak dan bermanfaat buat orang banyak. Amin. Asalkan dilakukan dengan keikhlasan ya Kak Iya, ya. bener Insya Allah ikhlas, insya Allah ridho juga ya. Insya Allah. Nah oke Kak, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi pesan atau motivasi untuk Sobat Fikas ya umumnya itu agar dapat melewati kuliah online dengan baik. Pesan-kesannya jangan menyerah. Lelah boleh, cuman jangan menyerah. Kita di sini nggak sendiri, sama-sama berjuang meraih kesuksesan. Kalau lelah itu pasti kan ya Kak, banyak rintangan atau ocehan dari orang-orang punya masalah ini itu udah pasti. Cuman kita harus lebih survive gitu aja sih. Kalau kita survive bisa ngelewatin, ya udah kita bisa sukses gitu. Amin, bisa sukses. Intinya lelah boleh, nyerah jangan gitu Kak. Iya, ya? benar. Oke. Mantap banget nih Kak. Nah, sebagai penutup dari wawancara kita hari ini ya. Kita kan tadi seru banget kita ngebahas soal aspirasi, kita ngebahas soal kuliah keperawatan itu seperti apa. Kira-kira Kak Evita ada quotes motivasi nggak buat teman-teman? Baik, kita sebagai perawat bukan cuma menyembuhkan fisik dari pasien untuk sehat, tapi kita juga bisa menyembuhkan hati, jiwa, atau memberikan kebersamaan sama pasien selama dirawat. Mungkin keluarga pasien lupa sama nama kita, tapi mereka nggak akan lupa akan ketulusan pas kita lagi ngerawat keluarganya. Aduh, menyentuh sekali Kak ya. Iya. Aku yakin banget nih. Aku yakin banget untuk Sobat Fikas yang di sana juga masih tersentak ya hatinya kayak jelek gitu. Jadi merasa lebih semangat lagi Kak ya untuk belajar ya. Kalau tips belajar sendiri gimana Kak? Kira-kira Kak Evita ada tips belajar nggak? Apalagi di online. Meskipun online tapi kan kita ada wacana untuk offline ya. Tapi pasti tips belajar itu ya nggak akan jauh-jauh beda gitu. Kira-kira gimana Kak? Kalau aku sendiri misal pas belajar OSCE itu nggak bisa sendiri. Memang harus ngajak temen berlima ya, intinya berkelompok gitu Kak. Jadi kita bisa lihat, oh ini salah, yang ini benar, ini salah, ini benar. Ada yang benahi, ada yang negur kalau kita salah. Itu aja sih. Oke. Kalau OSCE ya, OSCE itu berarti kayak ujian praktikum gitu kayak. Kalau misalnya ujian materi gitu, belajarnya gimana Kak? Nyicil. Jadi Iya, baca nyicil, materinya baca nyicil. PPT, iya. Oke kayak gitu ya teman-teman. Jadi tips dari Kak Evita kalau misalnya mau belajar praktikum sama temen karena jadi ada yang ngebenahi ya Kak ya. Tapi kalau misalnya belajar materi itu harus nyicil karena materinya itu pasti nggak sedikit ya. Aku yakin banget semua jurusan tuh nggak ada ya materinya sedikit ya Kak Evita. Jadi perlu nyicil, nyicil ya teman-teman. Oke Kak Evita, jadi sebelum kita menutup podcast pada kesempatan kali ini, pesan apa sih yang ingin Kak Evita sampaikan untuk Seva nih khususnya? Baik, untuk pesannya semoga Seva Fikas semakin maju, lebih baik dari sebelumnya dan lebih menjadi wadah atau tempat aspirasi untuk mahasiswa Fikas UMM di sini. Oke, mantap banget nih Kak. Oke, jadi kalau untuk pesan-pesan nih untuk sobat-sobat Fikas dan mungkin dosen yang ada di luar sana, apa nih yang ingin Kakak sampaikan? Jadi pesannya terima kasih sudah membimbing kita semua udah sampai di titik ini, meskipun ada sedikit kendala tapi alhamdulillah semua bisa teratasi gitu ya.
Oke, aku nyambung juga kayak Evita ya. Jadi menyambungkan juga. Terima kasih untuk dosen-dosen, untuk teman-teman, untuk rekan-rekan semua nih di Fikas ya yang sudah membantu kita dalam perkuliahan. Walaupun setiap kendala itu pasti ada ya kayak Evita, pasti ada. Tapi kita tahulah tanggung jawab kita masing-masing. Kita tahulah peran kita masing-masing. Jadi kita saling menghargai aja gitu ya. Benar. Oke, terima kasih buat sahabat Fikas semuanya udah nonton sampai akhir. Ya jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, untuk stay safe, stay healthy, dan see you on the next episode. Bye-bye. See you.